Anda membayangkan sebuah kerajaan yang berhasil menyatukan dua dinasti besar yang berbeda agama? Kisah ini bukanlah dongeng belaka, ini adalah kisah nyata dari kerajaan Mataram kuno yang penuh intrik dan drama. Apakah Anda tahu bahwa penyatuan ini hampir berakhir dengan perang saudara yang berdarah? Siapakah Balaputra Dewa dan mengapa dia menentang pernikahan ini dengan begitu keras? Mari kita selami lebih dalam kisah penuh drama, kebijaksanaan, dan toleransi dari kerajaan Mataram kuno yang mungkin setara dengan kejutan lolosnya timnas sepak bola Indonesia ke tahap 3 kualifikasi Piala Dunia. Jangan lewatkan video-video menarik lainnya. Subscribe ke channel Taksa Kaseta sekarang dan mari kita telusuri bersama sejarah yang mengagumkan ini. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Berbagai catatan sejarah menyebutkan bahwa kerajaan ini berada di kawasan yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai-sungai besar. Pada awal berdirinya, kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan ini mengalami perpecahan yang menyebabkan adanya dua aliran besar, yaitu Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini terbagi dalam beberapa periode yang berbeda. Pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan pada abad ke-9 berpindah ke Jawa Timur. Saat berpusat di Jawa Tengah, kerajaan ini dipimpin oleh dua wangsa besar, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Di Jawa Timur, pemerintahan dipegang oleh dinasti Isyana. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Raja Sanjaya yang memiliki gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja Sanjaya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, cekatan, dan taat beribadah. Di bawah kepemimpinannya, Mataram kuno mengalami perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Setelah Raja Sanjaya wafat pada abad ke-8, putranya, Rakai Panangkaran, naik takhta. Pada masa pemerintahannya, terjadi perpecahan di dalam kerajaan, sehingga Mataram kuno terbagi menjadi dua bagian, satu bercorak Hindu dan satu lagi bercorak Buddha. Dinasti Shailendra mulai berkuasa pada akhir abad ke-8 M. Pada masa inilah Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya. Dinasti Shailendra berhasil memperkuat posisinya dengan menikahkan Pramowardhani dari dinasti Shailendra dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, sehingga terjadi penyatuan kedua dinasti. Pada tahun 929 Masehi, Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, diperkirakan terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu, nama kerajaan pun diubah menjadi Kerajaan Medang, dengan Empu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya di era dinasti Shailendra yang mulai memimpin pada abad ke-8 Masehi. Pada periode ini, kerajaan berhasil memperluas wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Selain itu, kemajuan signifikan terjadi dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Salah satu pencapaian monumental dari periode ini adalah pembangunan Candi Borobudur. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan akibat perselisihan berkepanjangan dengan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Konflik ini berawal dari dendam Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya, terhadap Rakai Pikatan, Raja Mataram kuno. Permusuhan ini terus berlanjut bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Ketika ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, namun berhasil dikalahkan oleh Empu Sindok yang memerintah saat itu. Keruntuhan akhir Kerajaan Mataram kuno terjadi ketika Raja Dharmawangsa, cicit dari Empu Sindok, dibunuh. Peristiwa tragis ini terjadi saat Raja Dharmawangsa tengah merayakan pernikahan putrinya, ketika istananya diserang oleh Aji Wurawuri dari Luaram, yang diduga bersekutu dengan Kerajaan Sriwijaya. Perebutan kekuasaan di Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu episode dramatis dalam sejarah kerajaan ini. Ketika itu, Rakai Walaing, cucu dari Sanjaya, pendiri Kerajaan Mataram, bersaing memperebutkan takhta melawan Rakai Pikatan. Rakai Pikatan sendiri menjadi raja berkat pernikahannya dengan Pramodawardhani, putri mahkota yang menganut agama Buddha. Sebelum menikah, Rakai Pikatan adalah anak Rakai Patapan Pupalar dan cucu dari adik perempuan Rakai Panangkaran yang juga pernah memerintah di Mataram. Secara garis keturunan, Rakai Pikatan memiliki hubungan yang lebih jauh dibandingkan dengan Rakai Walaing, yang menjadi salah satu alasan Rakai Walaing merasa berhak dan berusaha merebut takhta. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia II, Zaman Kuno, konflik perebutan kekuasaan ini tercatat dalam Prasasti Siwagirha yang menyebutkan bahwa
Peperangan antara Rakai Pikatan dan Rakai Walaing berlangsung selama 1 tahun, menjadikannya perang terpanjang di era Kerajaan Mataram. Dalam peperangan tersebut, anak bungsu Rakai Pikatan, yakni Rakai Kayuwangi Pu atau Dyah Lokapala, memimpin pasukan dengan gagah berani dan berhasil memukul mundur. Rakai Walaing kemudian mengungsi ke Bukit Ratu Baka dan membangun benteng pertahanan di sana. Lokasi yang strategis ini membuat Rakai Kayuwangi kesulitan untuk menaklukkan benteng tersebut. Selama di Bukit Ratu Baka, Rakai Walaing mendirikan berbagai bangunan untuk Linggasiwa dalam upaya magis untuk memperoleh kemenangan. Ia juga membuat silsilah untuk menunjukkan haknya atas takhta kerajaan Mataram. Di Bukit Ratu Baka, ditemukan arca Siwa Mahadewa oleh Crawford, yang meskipun telah rusak, menggambarkan Siwa Mahadewa menghancurkan Tripurantaka. Selain itu, J.W. Itzerman juga menemukan arca dewa-dewi yang berpelukan, mengingatkan pada Alinggana Murti, seperti yang disebutkan dalam prasasti Triamwakalingga. Akhirnya, Rakai Kayuwangi berhasil menggempur benteng pertahanan di Bukit Ratu Baka. Prasasti yang memuat silsilah Rakai Waleng Pukumbayoni sengaja dirusak dengan menghilangkan nama-nama ayah, kakek, dan buyutnya. Keberhasilan Rakai Kayuwangi dalam memukul mundur Rakai Walaing membuatnya dinobatkan sebagai raja menggantikan ayahnya, Rakai Pikatan. Penobatan Rakai Kayuwangi sebagai raja dan bukan kakaknya yang merupakan putri mahkota, Rakai Gurunwangi Dyah Saladu, juga menimbulkan dinamika lebih lanjut dalam kerajaan. Konflik perebutan kekuasaan ini menunjukkan betapa kompleks dan penuh intrik sejarah kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini sempat terpecah menjadi 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang memerintah di bagian utara Jawa Tengah dengan agama Hindu dan dinasti Shailendra yang berkuasa di bagian selatan dengan agama Buddha. Namun, penyatuan kedua dinasti tersebut terjadi melalui pernikahan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani dari dinasti Shailendra. Rakai Pikatan memimpin kerajaan Mataram kuno dari tahun 840 hingga 856. Setelah didirikan oleh Raja Sanjaya yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan taat beribadah, kerajaan Mataram kuno berkembang pesat. Di bawah pemerintahannya, wilayah kerajaan meluas dan kesejahteraan rakyat meningkat. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Hindu, dibuktikan dengan banyaknya pendeta yang tinggal dan berkunjung ke Mataram. Sepeninggal Raja Sanjaya pada abad ke-8, putranya Rakai Panangkaran melanjutkan kepemimpinan. Namun, setelah Rakai Panangkaran wafat, kerajaan terpecah menjadi 2 dinasti. Dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Shailendra yang bercorak Buddha. Dinasti Shailendra mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sri Dharmatungga. Pada masa ini, kerajaan mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang, termasuk politik, ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan sosial. Wilayah kekuasaan juga meluas hingga mencapai semenanjung Malaka. Setiap pergantian raja membawa perkembangan lebih lanjut, menjadikan kerajaan Mataram kuno mencapai masa emasnya. Penyatuan kembali kerajaan Mataram kuno terjadi setelah Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya menikah dengan Pramodawardhani dari dinasti Shailendra. Pramodawardhani adalah putri mahkota dari Samaratungga, raja kerajaan Mataram kuno yang berkuasa sejak 792 hingga 835 Masehi. Setelah Raja Samaratungga wafat, Rakai Pikatan naik takhta pada tahun 840 Masehi. Namun, pernikahan mereka tidak disukai oleh Balaputradewa, putra Samaratungga dari Dewi Tara, yang akhirnya memicu perang saudara antara Rakai Pikatan dan Balaputradewa. Perang saudara ini berakhir dengan kekalahan Balaputradewa, sehingga Rakai Pikatan melanjutkan kekuasaan di kerajaan Mataram kuno. Selama masa pemerintahannya, Rakai Pikatan dan Pramodawardhani menjunjung tinggi toleransi beragama, mengingat mereka berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Untuk mendukung toleransi tersebut, Rakai Pikatan mendukung pembangunan candi-candi baik yang bercorak Hindu maupun Buddha. Pada tahun 842 Masehi, Candi Borobudur yang bercorak Buddha diresmikan, sementara Rakai Pikatan yang beragama Hindu membangun Candi Prambanan. Empu Sindok merupakan raja pertama dari kerajaan Mataram kuno, periode Jawa Timur, yang sering disebut juga sebagai Kerajaan Medang. Salah satu tindakan penting yang dilakukan Empu Sindok adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, sekaligus mendirikan dinasti baru yang dikenal dengan nama Wangsa Isana.
Setelah naik takhta pada tahun 929 Masehi, ia menyandang gelar Sri Maharaja Rakai Hino, Sri Isana Wikramadharma Tunggadewa, dan memerintah hingga tahun 947 Masehi. Asal-usul Empu Sindok menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Pada masa pemerintahan Dyah Tulodong, Empu Sindok menjabat sebagai Rakai Mahamantri Halu, kemudian pada masa Dyah Wawa, ia naik pangkat menjadi Rakai Mahamantri Hino. Kedua posisi tersebut hanya dapat diisi oleh kerabat dekat raja, sehingga banyak sejarawan berpendapat bahwa Empu Sindok merupakan keturunan Wangsa Shailendra yang memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur setelah istana di Jawa Tengah hancur akibat letusan Gunung Merapi. Menurut para pujangga, bencana ini dianggap sebagai pralaya atau kehancuran dunia yang memerlukan pendirian kerajaan baru di bawah Wangsa baru. Oleh karena itu, selain memindahkan kerajaan, Empu Sindok juga mendirikan dinasti Isyana. Namun, Porbat Jaraka berpendapat bahwa Empu Sindok naik takhta karena perkawinannya dengan Dyah Kebi, putri Dyah Wawa. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai asal-usulnya, yang pasti adalah bahwa Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Beberapa alasan yang mendasari perpindahan ini antara lain bencana alam, faktor politik, dan ancaman dari kerajaan lain, seperti Kerajaan Sriwijaya. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini lebih dikenal sebagai Kerajaan Medang. Berdasarkan Prasasti Turian, ibu kota pertama kerajaan ini berada di Tamulang, yang kini berada di sekitar Jombang. Empu Sindok kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Nama Wangsa Isyana muncul dalam Prasasti Pucangan yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga pada tahun 1041 Masehi. Prasasti tersebut mencatat silsilah Raja Airlangga yang dimulai dari Empu Sindok sebagai pendiri dinasti. Empu Sindok memiliki seorang putri bernama Sri Isana Tunggawijaya yang menjadi penerusnya setelah menikah dengan Sri Lokapala. Pasangan ini memiliki seorang putra bernama Makutha Wangsawardhana yang menjadi raja ketiga dari Wangsa Isyana. Selama hampir 2 dekade masa pemerintahannya, Empu Sindok meninggalkan setidaknya 20 prasasti. Sebagian besar prasasti tersebut berkaitan dengan penetapan sima untuk bangunan suci. Informasi mengenai kehidupan politik dalam prasasti-prasastinya hanya tersirat secara samar.